untuk diberkati saudara ya. Tapi lebih lagi diberkati Tuhan siang hari ini, sore hari ini saudara. Saya bersyukur saya berhadapan dengan duta-duta kerajaan surga di tengah siang sore hari ini saudara. Oh saudara, grogi. Pemanasan dulu saudara ya. Saudara, izinkan saya brainwash pikiran kita sama-sama, menukar cara pikir kita yang lama. Bahwa saya mau bilang gini saudara, saya baru ngerti sebenarnya untuk anak-anak Tuhan itu nggak ada yang namanya dunia sekular saudara. Ya, saya mau bilang sama saudara, dimanapun saudara berada itu ada ladang saudara. Amin. Untuk anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada itu adalah utusan, saudara adalah utusan Tuhan. Amin. Jadi full timer itu saudara bukan cuma hamba-hamba Tuhan. Saudara full timer Tuhan. Kenapa saudara? Sebab ketika saudara ditebus oleh Tuhan, hidup saudara adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Bilang sama kiri kanan, hidupmu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi saya sedang berdiri di depan hamba-hamba Tuhan. Amin. Saya sedang berdiri di depan full timer Tuhan. Amin. Saudara percuma saudara. Kalau kita cuma kumpul-kumpul di tengah-tengah terang, ketemu terang, tidak terlalu berguna, bahkan tidak ada gunanya. Tapi ketika kita keluar di tengah kegelapan, saudara dan saya berguna. Amin. Itu sebabnya sore hari ini tanamkan di dalam hati setiap kita, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, 3 minggu lalu saya share di West LA tentang, soalnya ini meremah sekali ketika Kak Jo datang di gereja kita share tentang tujuan goal anak-anak Tuhan itu bukan cuma sekedar surga. Ya, itu sangat meremah dalam hidup saya. Kenapa? Banyak anak Tuhan ketika ditanya, kamu terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tujuannya apa? Cuma dibilang tujuan saya surga. Oh, saya mau masuk surga. Tapi tujuan saudara diciptakan oleh Tuhan bukan cuma sekedar untuk masuk surga. Ada lebih daripada itu saudara. Amin. Tujuan saudara diciptakan oleh Tuhan, kehendak Tuhan untuk setiap kita agar kita serupa dengan Allah. Amin. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan saudara, bahwa tujuan Allah menciptakan setiap kita. Ketika Tuhan berbicara, bahkan Paroni share ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan bicara pada bumi, Tuhan bicara pada angkasa saudara ya. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita, Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Hendaklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Amin. Tapi banyak kali kalau kita koreksi diri kita lagi saudara, sudahkah apakah keserupaan dengan Allah menjadi tujuan hidup kita hari-hari ini? Amin. Karena ada harga yang dibayar. Tapi yang pertama yang kita harus percaya, banyak kali, keserupaan dengan Allah, kita jadi serupa dengan Allah. Gak mungkin. Siapa sih saya ini? Ya kan? Saya ini siapa sih? Gak layak. Banyak kali iblis tanam itu dalam hidup kita. Jadi percayalah, setiap saudara satu persatu, engkau adalah masterpiece-nya Allah. Engkau ditanam bibit Allah untuk engkau punya kemampuan menjadi serupa dengan Allah. Katakan amin. Amin. Jadi jangan mau ditipu lagi oleh iblis. Kita punya tujuan, yaitu menggenapi kehendak Allah. Apa yang kehendak Allah dalam hidup kita? Menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara dan saya, engkau bukan orang biasa-biasa. Engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Engkau bukan sekedar pemenang, bahkan engkau lebih daripada pemenang. Amin. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kalau kita punya tujuan yang sama, kita mau kejar keserupaan dengan Tuhan, kita mau belajar, itu ada proses. Amin. Tapi kita mau diproses oleh Tuhan untuk menjadi serupa. Roma 8 ayat 28 dan 29 di sana sudah menjelaskan. Saya ulang sedikit aja. Ini sangat meremah dalam hidup saya dan merubah visi saya, fokus saya secara ke depan. Tuhan, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Supaya gini saudara, ketika dimanapun kita berada, ya, orang lain bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Itu tujuannya saudara. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara dan saya, kalau ditarik lainnya Allah, rock, representative of Christ kingdom. Amin. Bukan sekedar nama saudara, tapi ini beban yang kita tanggung. Dan beban Tuhan itu yang pasang itu ringan saudara. Tuhan baik untuk setiap kita.
Tuhan tidak akan pernah memberi kita sesuatu yang melampaui kekuatan kita, itu janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang engkau bisa dengan serupa menjadi serupa denganku, engkau bisa. Amin. Haleluya. Jadi kita harus percaya kalau kita bisa. Kalau saya percaya, kalau saya nggak percaya saya bisa masak, saya nggak akan pernah mencoba itu. Ya banyak orang makanya udah nggak mau ngomongin tentang menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Udah nggak percaya duluan. Jadi nggak akan mencoba gitu. Ketika saya datang ke Amerika, saya nggak bisa masak sama sekali, saudara. Masak air aja gosong, saudara. Iya, saudara. Saya nggak bisa masak sama sekali. Tapi karena situasi dan keadaan, akhirnya saya mulai mempercayai diri saya. Goreng ayam mah gampang. Ambil beli ayam, potong-potong, pas minyak, panasin, goreng aja. Kasih garam, kasih apa, ya kan? Ya bisa, saudara. Mulai, bikin nasi goreng bisa, bikin sambal bisa, bikin somai, saya jago bikin somai, saudara. Tapi ternyata ketika saya percaya bahwa saya bisa melakukannya, saya mengambil langkah, saya mau menjalan. Saudara menjadi serupa dengan Allah, jangan dianggap berat-berat itu, saudara. Ya, engkau lakukan day by day, daily, engkau latihan, ya, engkau praktis, ada proses, engkau harus bertekun, sabar dan bertekun. Pastor Arifin bilang, saudara, sabar dan bertekun, jangan give up, saudara. Amin. Nah, waktu itu saya bahas tentang merenungkan firman, betapa pentingnya menjadi serupa dengan Allah. Engkau harus kenal dengan Allah itu sendiri. Ya, saudara, hati-hati memilih teman, hati-hati memilih komunitas saudara. Kenapa? Seperti apa? Kalau saudara, pasti saudara udah tahu ya. Kalau saudara mau menilai orang, salah satunya orang ini seperti apa? Salah satu cirinya saudara lihat siapa? Lihat siapa orang-orang yang bergaul dengan dia. Nah, kalau dia bergaul dengan pemakai narkoba misalnya, saya bisa bilang 80% dia juga pemakai narkoba. Karena saya alami itu. Firman Tuhan juga udah bilang, pergaulan yang baik dirusak dengan pergaulan yang buruk, saudara. Saya alami itu. Dan kalau saudara mau lihat orang itu, saudara lihat kalau dia bergaul dengan penipu-penipu, koruptor-koruptor, kemungkinan besar dia juga koruptor. Jangan pernah berbisnis sama orang-orang kayak begitu. Nah, bagaimana kita dengan serupa dengan Tuhan? Salah satu caranya bergaul dengan Tuhan. Dan itu cuma satu-satunya cara, bergaul intim dengan Tuhan. Build relationship. Saudara, kita hampir Paskah, benar? Apa sih inti daripada Paskah? Kalau saya simpulkan untuk saya pribadi, saudara, inti dari Paskah adalah Tuhan membuka lebar pintu relationship untuk setiap saudara dan saya. Amin. Yang tadinya sebelumnya saudara kalau mau berhubungan dengan Tuhan harus lewat perantara Nabi. Saudara nggak bisa tuh bangun hubungan intim dengan Tuhan, ya kan? Bahkan saudara harus nunggu ada Nabi datang menyampaikan ini pesan Tuhan, baru saudara bisa dengar suara Tuhan. Kalau nggak bisa, ya. Tapi ketika Paskah, datangan Tuhan, kelahiran Tuhan, kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, sampai Tuhan naik ke surga, itu hanya satu tujuannya, membuka pintu relationship saudara dan saya, supaya saudara bisa bukan cuma sekedar ditebus nggak cukup, saudara. Kalau cuma saudara puas sampai aku udah ditebus oleh Tuhan, nggak ada, saudara nggak akan alami apa-apa. Tapi kalau saudara pakai opportunity ini, engkau bisa punya hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa bayangin nggak punya hubungan sama Tuhan? Saya banyak dengar cerita orang-orang, artis ini, itu teman saya, bangganya udah bukan main, saudara, sahabat saya. Kalau mau undang dia, bisa lewat saya, gampang kan? Atau kalau saudara punya channel kenalan dengan pejabat, bangganya bukan luar biasa, saudara. Tapi engkau punya akses untuk kenal siapa Tuhan. Banyak dari kita take it for granted. Maksud saya harus akui, bertahun-tahun I take it for granted, saudara. Saya sia-siain itu, saya nggak pakai lagi. Sampai akhirnya Tuhan, saya ambil keputusan ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ngerti betapa ini opportunity yang saya harus ambil. Saya bisa kenal dengan Tuhan saya, Raja di atas segala raja, Allah yang baik, saudara, Allah yang mengasihi engkau. Kalau bisa dibilang, saudara, Allah yang tergila-gila dengan saudara. Kalau dia nggak desperate mau punya hubungan relationship sama saudara, nggak perlu dia datang ke dunia ini, betul? Tapi karena dia
benar-benar sungguh-sungguh cinta saudara dan saya. Hanya dia mau datang ke dunia ini. Paskah yang sebentar lagi kita akan merayakan saudara. Saudara pakai opportunity, bangun hubungan sama Allah. Salah satunya merenungkan firman. Orang merenungkan firman, janji Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Apa arti berbuah pada musimnya? Arti berbuah pada musimnya itu saudara, simple. Ketika kita nggak ada masalah, ketika kita lagi baik-baik aja keadaan kita gampang bilang, oh mengampuni. Kamu harus mengampuni, menguatkan. Kamu harus mengampuni. Begitu kita terbentur dengan disakiti orang, kita masuk pada musim kita. Kalau kita nggak kuat dengan firman, kita nggak bisa berbuah. Saudara. Berbuah pada musimnya, saudara akan bisa melakukan firman ketika musimnya. Kalau saudara disakiti, musimnya saudara untuk mengampuni. Amin. Kalau ketika engkau bergaul dengan firman, engkau akan sanggup untuk mengampuni. Kenapa? Karena firman itu janji Tuhan, engkau akan berbuah pada musimnya. Ketika engkau disakiti, oh ini musimnya mengasihi, aku mengasihi. Ketika engkau istrimu mungkin melawan atau suamimu menyakiti engkau, ini musimnya aku mengasihi dia lebih lagi. Cuma orang-orang yang bergaul dengan firman yang punya kemampuan untuk itu saudara. Amin. Berbuah pada musimnya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan sedikit saudara tentang merenungkan firman, tapi secara general saudara. Saya teringat kisah Marta dan Maria. Mari kita sama-sama baca Lukas 8 ayat 38 sampai 42. Lukas 8 ayat 38 sampai yang ke-42. Lukas 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saudara mau baca sama-sama dengan saya? 2, 3. Oh, sorry, saudara. Saya salah tulis saudara. Coba ayat 39. Oh sorry saudara, salah. Sebentar. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya lupa nih ayat di mana saya salah tulis saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang, kayaknya ini Markus 8. Markus 8 ayat 38 sampai 42 coba. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Coba Markus 8 kayaknya. Markus 8 ayat 38 sampai 42. Nah, kalau saudara baca kisah tentang Marta dan Maria. Saudara, banyak kita sekarang salah persepsi. Banyak orang bilang gini, oh jangan jadi kayak Marta, kita harus jadi kayak Maria. Itu salah katanya, jangan kayak Marta gitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, kisah ini Marta dan Maria tidak berbicara tentang salah atau benar. Tapi kisah Marta dan Maria ini berbicara tentang prioritas. Sama-sama katakan prioritas. Amin. 2, 3 prioritas. Prioritas saudara. Kisah ini berbicara tentang prioritas saudara. Banyak orang suka dengan Marta ini menggambarkan gitu saudara, melayani pekerjaan Tuhan, kesibukan saudara, senang dengan kesibukan saudara. Sampai saya ingat saudara, saya punya teman, bahkan saya dulu juga seperti itu saudara. Saya tuh kalau disuruh angkat-angkat kursi, disuruh angkat-angkat alat musik, disuruh lakuin apa aja di gereja, ngepel, saya nggak pernah ngeluh saudara. Saya lakukan semua itu saudara.